Muhammad dia utusan Allah kepada manusia semuanya, kemudian akhir para nabi dan pemimpin para rasul. Masya Allah. Buka halaman 8. Sebutkan nasab dari ibunya Rasulullah. 1. Aminah binti Wahab bin Abdimana bin Zuhra bin Hilal. Alhamdulillah. Halaman 10. Pelajaran ketiga. Siapa ibu susunya Nabi Muhammad? Huwaibah Aslamiyah. Siapa Huwaibah Aslamiyah itu? Pelayan Abi Thalib. Kemudian ibu susu kedua siapa? Salimatus Sa'diyah. Sampai umur berapa tahun? 4 tahun. Tetapi disusuinya 2 tahun. Kemarin sampai berapa? Pelajar 4. Sampai 4. Oke, sekarang halaman 12. Silakan dibuka. Usia berapa? Rasulullah usia berapa saat meninggal oleh ibunya? 6 tahun. Dalam keadaan apa ibunya meninggal? Sepulang dari Madinah. Untuk apa ke Madinahnya? Ziarah ke siapa? Ke ayahnya. Ke makam Suaminya. Ayahnya Nabi Muhammad. Iya. Iya. Kalau ayahnya berarti ayahnya Rasulullah. Kalau setelah wafatnya Aminah setelah ziarah dari makam suaminya, bukan makam ayahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul khamisu. Pelajaran ke-5. Tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi. Pendidikan. Tarbiyah sudah jadi bahasa kita ya. Pendidikannya dan wafat kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qama bitarbiyatihi ba'da wafati ummihi. Yang mengambil pendidikan Rasulullah setelah wafat ibunya adalah jadduhu, kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Yang bernama Abdul Muttalib. Kita ulang ya. Kalau oleh ibunya pengasuhan plus pendidikan. Kita bedakan ya. Ketika uminya wafat, dijelaskan di Ad-Darsul Rabi' kemarin, yang mengasuh itu Ummu Aiman. Tapi di bawah siapa pendidikannya? Di bawah kakeknya. Berarti kakeknya ngasuh enggak? Tidak. Tidak. Jadi yang ngasuh itu Ummu Aiman, tapi urusan pendidikan oleh kakeknya. Ini sebuah pelajaran juga bagi kita. Harus jelas ketika ada punten, alhamdulillah keluarga ada yang yatim atau ada yang piatu, harus jelas tarbiyahnya sama siapa, pengasuhan
siapa. Kalau ternyata anak ini jadi keponakan, misalnya uak-uaknya, bibi-bibinya, oh diasuhnya sama paman nomor 4 misalkan, karena dia yang paling mapan. Jangan sampai paman nomor 1, 2, 3 gitu melepas tangan ketika dia sampai di rumah. Tetap harus ditanya bagaimana, apa yang kurang, pendidikannya dan yang lainnya, karena kebutuhan anak itu bukan hanya pengasuhan tetapi juga pendidikan. Rasulullah SAW usia berapa kemarin ditinggal ibunya? 6 tahun. Masih perlu pendidikan, betul, masih perlu pengasuhan. Maka pengasuhan diambil alih oleh Ummu Aiman. Khadimahnya siapa Ummu Aiman ini? Budak perempuan ayahnya. Insya Allah. Jadi Sayyid Abdullah ayahnya Rasulullah dulunya punya pelayan namanya Ummu Aiman. Ketika Rasulullah ditinggal ayah dan ibunya, Ummu Aiman ini sangat menyayangi Rasulullah dan menjadi penerus pengawasan terhadap Ummu Aiman. Tetapi untuk tarbiyahnya, pendidikannya diambil alihnya oleh siapa? Adiknya. Wagana, dan ia gitu aja ya, yuhibbu, mencintainya. Ia itu Abdul Muthalib. Kakeknya ini mencintai Rasulullah aksar, lebih banyak, min hubbihi li auladihi, dibandingkan kecintaan terhadap anak-anaknya. Abdullah itu anak ke-10-nya Abdul Muthalib. Ya, jadi sudah terkenal Abdullah itu anak ke-10-nya Abdul Muthalib. Dari sekian anak-anaknya, Abdul Muthalib ternyata lebih cinta Muhammad Rasulullah SAW. Seorang kakek katanya lebih cinta sama cucunya, betul nggak? Yang punya cucu lebih cinta anak apa cucu? Cucu katanya. Ya, Abdul Muthalib ini sangat sayang kepada Rasulullah. Bahkan kalau dibandingkan, lebih cinta mana sama anak-anaknya? Lebih cinta cucunya. Walamma balagha umruhu, dan ketika sampai umur Rasulullah SAW 8 sanawatin, 8 tahun, anggap aja 8 tahun itu kita kelas berapa ya? 2 SD gitu ya. Kelas 2 SD, mata jadduhu, kakeknya pun wafat. 8 tahun sudah ditinggal ibu, bapak, dan kakeknya. Ba'da an kafalahu sannatain, setelah mengasuh ya, atau tadi setelah menanggung pendidikan selama 2 tahun. Karena berawal di 6 ke 8. Sampai sini? Lanjut. Wa ba'da wafati jaddihi, dan setelah wafat kakeknya, kafalahu, yang mengasuh ini ammuhu, pamannya. Kalau di Arab itu paman dari bapak itu ammun. Kalau di Sunda kan masih dibagi lagi, ada uwa, ada mamang gitu ya. Kalau di Arab ammun aja, mau uwa, mau mamang, ammun. Yang membedakan kalau dari ayah am, kalau dari ibu khal. Khalah berarti bibi dari ibu. Kalau khali gitu, itu paman dari ibu. Tapi kalau dari ayah ammun atau ammi sama ammah. Nah,
Bagaimana hubungan Rasulullah dengan Abu Thalib? Abu Thalib ini adalah kakaknya Abdullah. Berarti kalau kita nyebutnya siapa? Uwa. Uwa. Berarti usianya ini ikhtilaf. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 4. Beda 4 tahun atau 2 tahun dengan Abdullah. Ya. Karena kenapa pengasuhan dia ke Abu Thalib? Karena Abu Thalib satu ibu dengan Abdullah. Bisa dipahami sampai sini? Wa kana faqiran, dan Abu Thalib ini fakir. Fakir itu di bawah miskin. Makanya kayak Abu Lahab, ya, itu maunya Rasulullah itu sama, iya. Kenapa sih harus sama Abu Thalib? Kasihan Abu Thalib fakir, dan mereka pun mencintai Nabi Muhammad. Abu Lahab itu sangat sayang sama Rasulullah sebetulnya sebelum Islam datang. Abu Thalib ini seorang yang fakir. Fawassa'allahu rizqah. Setelah mengambil Nabi Muhammad tinggal di rumahnya, Allah meluaskan rezeki Abu Thalib. Abu Thalib tambah sayang kepada Rasulullah, karena saat Rasulullah ada di rumahnya, kehidupannya lebih mudah, mencari makannya lebih mudah. Bahkan dalam satu cerita, kalau ada rezeki, ada makanan, Abu Thalib mempersilahkan Rasulullah dulu yang makan. Kita lanjut ke nomor 4, bisa dipahami? Kita lanjut ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalihi annihi, selama dalam pengasuhan pamannya, qaiman bima qasamahullah, anak 8 tahun diasuh di bawah pamannya, dia qaiman, berdiri sendiri gitu ya, bima qasamahullah, terhadap apa yang telah Allah berikan. Ini masih kiasan. Jadi dia mandiri, dia menerima takdir dari Allah. Oh, iman bima qasamahullah. Oh iya, saya mah gak punya ibu, saya gak punya ayah, kakek pun udah wafat. Menerima, anak 8 tahun menerima qasamahullah, apa yang telah menjadi bagiannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia pun mandiri. Dengan cara apa? Wa yassarahu lahu, dia mempermudah pengasuhan Abu Thalib, tidak menjadi anak yang manja, cengeng. Udah punya pemikiran, saya harus memudahkan urusan amiknya, yaitu Abu Thalib. Selanjutnya as'ilah, saya lanjut dulu ya. Ad-darsus sadis, pelajaran ke-6. Ra'yuhul ghanam. Ra'yu, mengembala, halaman 16. Kalau yang sama nggak halamannya? Beda, Uma. Oh beda, kalau saya nyebut halaman. Jadi atas aja langsung ya. Ad-darsus sadis, pelajaran ke-6. Ra'yuhul ghanama, Rasulullah mengembala kambing. Wasafratuhul ula ila Syam, dan perjalanan Rasulullah yang pertama ke negeri Syam. Syam itu apa? Negara apa? Palestina. Syam. Kana sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu kecilnya,
yar'a dia mengembala, al-ghanama mengembala kambing, li ahli Makkah miliknya penduduk Mekah. Penduduk Mekah yang punya kambing bukan diasuh, kembalain oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bi ujrotin dengan upah yang isu minha untuk menghidupi Rasulullah minha dari ujroh tersebut. Rasulullah usia 8 tahun mengembala kambing bukan karena hobi, bukan karena cinta kambing, tetapi karena untuk menghidupi dirinya. Ada orang untuk hidup aja udah prestasi. Ada juga prestasi itu kalau bisa S3 gitu ya. Ini ada orang besok makan aja udah prestasi. Dan Rasulullah boro-boro memikirkan sekolah di mana kalau itu sekolah, main sama temen yang mana, di pikirannya adalah harus menghasilkan ujroh. Ujroh itu apa? Upah. Dengan cara apa anak 8 tahun? Dengan cara menawarkan diri kepada kaum Mekah yang punya kambing. Sini saya Angon 8 tahun, anak kita 8 tahun. Ya, Shalom aman ya. Asal tidak terkabul. Ya, di sini sangat jelas di ujrotin yang isu minha, bukan untuk jajan. Kalau jajan itu lebih ke apa? Bukan primer. Ini mah untuk yang isu, untuk menghidupi dirinya minha dari ujroh itu. Seorang Muhammad kecil, usia berapa? 8 tahun. Dia tahu diri, tinggal di rumah seorang paman yang pamannya fakir. Dia menerima takdir itu. Dia bangkit padahal masih usia 8 tahun, maka pantaslah kalau ia disebut cerdas. Itu apa namanya? Fakon. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis, kok sifat Rasulullah fakona? Ya iyalah, usia 8 tahun aja sudah punya pemikiran yang sangat dewasa sekali. Bahkan sekarang banyak sudah sarjana tapi masih minta uang jajan sama orang tuanya. Ini 8 tahun, bukan merengek, tapi ia terima takdir itu dan dia cari solusi. Solusinya yang bisa ia dapatkan adalah menjadi tukang gembala kambing. Usia 8 tahun. Nomor kedua, walamma balaghat tasi'ah, dan setelah sampai di usia 9 tahun min umrihi, dari umurnya, karena Abu Thalib melihat ini anak punya semangat tinggi ini, udah diajak aja ke Syam ikut berjualan bersama pamannya. Karena pada zaman itu penduduk Mekah adalah penduduk yang suka berjualan. Kalau tidak punya barang, dia jualin punya orang. Biasanya dia berangkat ke Syam untuk berjualan, dan nanti dari Syam untanya nggak kosong, ngambil lagi dibawa ke Mekah, jualan lagi. Jadi kayak 6 bulan di Syam, 6 bulan di Mekah. Itu penghidupan orang Mekah. Nah, pada waktu itu Abu Thalib melihat ini anak walaupun masih kecil 9 tahun bisa nih diajak untuk kerjasama jualan ke Syam. Safara ila Syami, syafar, perjalanan ke negeri Syam, ma'a ammihi,
bersama pamannya, siapa namanya? Abi Abi Thalib Thalib bin tijaratan untuk berdagang, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk rekreasi, tapi untuk berdagang. 9 tahun disuruh dagang, mau. Walamma qaruba min Busra, dan saat mendekati Busra, ada nama tempat biasa orang-orang istirahat di situ. Ra'ahur rahibu Bahira, ada seorang rahib itu pendeta, ya, pendeta yang masih hafal dengan Injil dan Taurat asli, namanya Bahira. Bahira ini melihat ada anak kecil yang tanda-tanda kenabian yang tertulis di Taurat dan Injil ada pada Rasulullah SAW. Salah satunya akhlak yang baik. Jadi Bahira ini punya kebiasaan kalau ada yang berteduh gitu ya, itu beliau menyajikan makanan yang ia miliki. Yang namanya orang lapar bisa rebutan ya. Ini anak kecil 9 tahun nggak berani makan, dia rela menahan diri sebelum semuanya. Ya, dan itu dilihat terus sama rahib Bahira ini. Ini anak akhlaknya Masya Allah. Kemudian rahib ini mendatangi siapa? Pamannya, mendatangi kaum itu, kemudian tanya, ini anak siapa? Kaum itu mengatakan, menunjuk siapa? Abu Thalib. Kata Abu Thalib, dia anakmu. Kata rahib Bahira, bukan, dia bukan anakmu. Karena tertulis bahwa Nabi akhir zaman dengan akhlak-akhlak seperti itu sudah yatim piatu dari kecil. Abu Thalib heran, kenapa? Pendeta tahu. Dan pertanyaan kedua, tolong izinkan buka bajunya. Jadi ada tanda kenabian yang tertulis di kitab Taurat dan Injil bahwa di dekat jantung sebelah kiri ya, di atasnya, di atas jantung tapi agak tengahan, itu ada tanda kenabian. Ada yang mengatakan ada kayak telur burung merpati, ada benjolan, dan di situ kayak ada tulisan titik-titik, wallahu a'lam itu apa gitu. Dan yang tahu hanya para pendeta yang percaya terhadap isi Taurat dan Injil. Nama pendetanya siapa? Bahira. Kemudian fa'akhbara, maka memberikan khabar, memberikan apa? Berita. Ammahu, kepada pamannya. Siapa pamannya? Abu Thalib. Bi annahu sayakunu akhirul anbiya. Hati-hati, anak ini cikal bakal nabi terakhir. Wa talaba minhu, dan meminta kepada Abu Thalib. Siapa yang meminta? Pendeta. Ayyarji'a, balik lagi, nggak usah dilanjutkan perjalanan ke negeri Syam. Khaufan, karena khawatir. Min aduwin, dari musuh. Banyak yang percaya pada zaman itu Nabi akhir zaman akan segera dilahirkan, dan banyak kelompok-kelompok yang sedang kalau nanti merindukan ya. Ini apa? Cecar bahasa cecar dicari untuk dibunuh ya. Min aduwin yataraqqabu. Yataraqqabu, mengintai. Banyak musuh yang sedang mengintai. Maka waqad istadalla ala nubuwwatihi, dan sungguh bukti kenabian bi alamatihi, dengan tanda-tandanya pada Rasulullah, allati fi kutubi ahlil kitab, terdapat pada kitab
ahli kitab, yaitu Taurat dan Injil. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang masih ambigu pembahasannya? Ya, kita tarik kesimpulan bahwa Rasulullah SAW setelah usia 8 tahun ditinggal oleh kakeknya, kemudian diasuh oleh pamannya. Berarti pendidikan pun oleh pamannya. Dan pamannya ini bukan orang berada, bahkan di bawah miskin, yaitu fakir. Rasulullah yang sangat cerdas menerima terhadap takdir Allah. Cara menerimanya adalah dia cari solusi sendiri agar tidak merepotkan pamannya. Dia mencari pekerjaan, kita sebutnya ya, yaitu menjadi pengembala kambing. Dengan menggembala kambing tersebut Rasulullah mendapat upah, dan dengan upah itu ia hidup darinya. Sampai sini usia 9 tahun, berarti baru 1 tahun bersama pamannya. Diajak berdagang ke Syam, tapi dalam tengah perjalanan disuruh pulang lagi atas petunjuk dari siapa? Dari Bahira, Al-Rahibu Bahira. Al-Rahibu Bahira melihat ada tanda-tanda kenabian pada Rasulullah. Merujuk kemana? Merujuk kepada allati fi kutubi ahli kitab. Ada tanda-tanda tersebut di kitabnya mereka, yaitu kitab apa? Taurat dan Injil. Dan saking sayangnya pamannya, kalau nggak peduli pasti langsung dibawa aja ya. Berarti iman nggak sebenarnya? Percaya nggak? Percaya. Karena khaufan, takut, akhirnya mengikuti perintah arahan dari Bahira. Bentar, jam berapa? Boleh tambah 1 lagi? Cukup. Lewat dikit nggak apa-apa. Tapi nggak ada waktu untuk bertanya. Tanyanya besok. Tanyanya besok. Sedikit lagi ya. Ada sesadia. Karena memang ada sambungannya. Pelajaran ke-7. Safrotuhu, perjalanannya Rasulullah. Atsaniyah, yang kedua. Tadi yang pertama jadi nggak sampai Syam, nggak jadi. Tetapi yang kedua, bagaimana ceritanya? As-safratu tsaniyata ila Syam. Perjalanannya Rasulullah yang kedua, sasarannya masih Syam. Fil khamisati wal ishrin, ini Rasulullah sudah usia 25 tahun. Kalau tadi berapa tahun? 9. 25 dikurangi 9, 14, betul? 16 tahun kemudian, gitu ya. Jadi memang tidak ada cerita di sini dari usia 10 sampai 24 gitu ya. Fil khamisati wal ishrin min umrihi, di usia 25 tahun dari usia Rasulullah SAW, safar, melakukan perjalanan lagi ila Syami, ke negeri Syam, marratan tsaniyatan, kali yang kedua. Fi tijaratin, masih dalam soal dagangnya li Sayyidati Khadijah, membawa barangnya Sayyidah Khadijah, karena Rasulullah belum punya barang. Wa kanat dzata syarafin wa malin, dan Siti Khadijah ini adalah wanita yang memiliki kemuliaan dan harta. Jadi Khadijah ini wanita yang dimuliakan oleh seluruh kaum Mekah, dan ia pun memiliki harta yang sangat melimpah.
Kenapa? Karena cucunya Asad yang kaya raya. Tastajirur rijala, biasanya Khadijah ini selalu mempekerjakan, salah, memperkerjakan, meminta para lelaki untuk mengerjakan usahanya. Karena kan gak mungkin berdagang 6 bulan perempuan kan, maka memang selalu membuka lowongan pekerjaan untuk para lelaki membawa hartanya ke Syam untuk dijual. Wa qad ikhtaratuhu li hadzal amal, dan diseleksi. Yang daftar banyak tuh, selalu diseleksi, tidak sembarang percaya. Memang Khadijah ini sangat selektif dan hati-hati, teliti, hati-hati, maka malnya itu kan semakin banyak, tidak sembarang milih orang, gitu ya. Li'annaha qadikhtaratuhu li hadzal amal, dan memilih Rasulullah untuk pekerjaan ini. Li'annaha, karena Siti Khadijah sami'at, mendengar, bisidqihi, dengan kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa amanatihi, dan mendengar juga tentang amanahnya Rasulullah, wa akhlaqihi syarifah, dan juga mendengar akhlak Rasulullah yang mulia, akhlak lahirnya yang mulia. Bisa dipahami tidak? Kenapa Rasulullah dipilih oleh Sayyidah Khadijah? Karena Sayyidah Khadijah mendengar. Berarti saking terkenalnya enggak? Kalau zaman dulu terdengar nama, kemudian dia tuh orang baik loh, berarti betul-betul baik. Karena tidak bisa seperti sekarang. Bisa aja baik karena dalam media, bisa dibohongi kalau sekarang itu kan. Kalau pada zamannya non media, kalau terkenal orang baik, yang beneran baik gitu. Nah, kedengaran oleh Sayyidah Khadijah, Rasulullah ini terkenal jujurnya, terkenal amanahnya, dan terkenal akhlak baiknya, maka memilihlah Muhammad Rasulullah yang membawa dagangan Sayyidah Khadijah ke negeri Sam. Wa kana ma'ahu khadimuha, dan Rasulullah ditemani oleh pelayannya, Siti Khadijah, namanya Maisarah. Maisarah itu siapa? Pelayannya Khadijah, laki-laki perempuan? Laki-laki. Fada'a, maka dia pun menjual berdua. Fada'a, mereka berdua menjual dagangannya Sayyidah Khadijah. Wa bata'a, dan membeli barang dari Syam untuk dibawa lagi ke Sayyidah Khadijah. Wa raja'a, dan mereka pun pulang kembali biribahin azimin, dengan keuntungan yang sangat besar. Nah, baru cerita cintanya dimulai insyaallah di pekan depan. Sampai sini ya. Oh, belum di 5 menit ternyata, mohon maaf.